Ibu pimpinan, unsur pimpinan dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Mohon maaf saya menyela sedikit waktu agenda rapatnya karena menurut saya hal ini perlu saya sampaikan terkait dengan Dapodik ya. Jadi di Dapodik itu implikasinya kan banyak gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan sertifikasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di WA sudah sempat saya ulang-ulang infonya menjelang penerbitan atau validasi info BTK terkait valid tidaknya data Bapak Ibu. Itu selalu saya ingatkan di grup ya. Namun mungkin karena kita lupa atau mungkin baca tapi tidak sempat ditindaklanjuti, maka pada momentum ini saya perlu ingatkan kembali, walaupun ini sudah di akhir-akhir ya, kita nggak tahu apakah info BTK masih menarik lagi data dari Dapodik atau sudah selesai menarik. Karena kalau sudah selesai menarik, maka lewat gitu ya. Tapi kalau kita berharap masih ada penarikan baru Bapak Ibu yang sampai hari ini belum valid, kita berharap ke depan bisa valid. Karena ini akan berlaku selama tengah semester kalau nggak salah. Jadi nanti untuk triwulan 1, triwulan 2 itu datanya diambil dari inputan yang kemarin. Jadi kita berharap masih ada penarikan lagi. Nah, prosedurnya begini Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu mau dilakukan validasi di info BTK, langkah awal yang Bapak Ibu harus lakukan yaitu Bapak Ibu mengunjungi Dapodik ya. Mengunjungi Dapodik, alamatnya sudah saya sampaikan juga di grup. Silakan Bapak Ibu login menggunakan akun masing-masing. Contoh ini saya ya, saya menggunakan akun saya. Karena akun guru itu menu-menunya beda dengan akun admin atau operator. Kalau di operator itu menunya banyak, kalau untuk guru masing-masing menunya sedikit. Ini saya coba login ya. Saya login, lalu diklik nama PTK yang bersangkutan. Ini saya praktekkan online langsung Bapak Ibu ya. Ini menunya sedikit, ini tutup saja. Menunya sedikit. Bapak Ibu langsung masuk ke GTK. Kalau Bapak Kepala Sekolah atau TU dia masuk di Tendik. Kalau Bapak Ibu guru masuk di guru, klik guru. Ini nggak ada nama guru lain Bapak Ibu, cuman Bapak Ibu punya karena individu. Kalau admin tadi banyak, semua guru ada. Nah silakan Bapak Ibu klik nama Bapak Ibu, diklik. Lalu dilihat profil, ini dicetak. Profil guru. Ini data rahasia. Jadi yang boleh memegang hanya Bapak Ibu dan nanti diserahkan ke operator. Apa isinya Bapak Ibu di sini? Ini adalah data pribadi Bapak Ibu. Baik tanggal lahir, kemudian tempat lahir, pangkat, golongan, semuanya ada di sini. Termasuk yang terpenting maksud saya di sini adalah lampiran rekapitulasi pembelajaran guru yang bersangkutan. Di sini menyebutkan Bapak Ibu mengajar kelas berapa kelas, jumlah jamnya berapa, sudah cukup atau belum. Nah ini yang selalu saya ingatkan merupakan ritual rutin sebelum dilakukan validasi menjelang SKTP terbit. Ini wajib Bapak Ibu. Karena tidak boleh berharap bahwa Pak kemarin kami punya aman-aman, jadi saya tidak cek. Tidak bisa begitu karena kita tidak tahu. Namanya operator itu juga ada manusia. Ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelupaan. Maka butuh partisipasi Bapak Ibu untuk mengingatkan kita. Pak saya punya kurang, kelas ini belum diinput, tolong diinput. Oke siap. Jadi kalau sedini mungkin itu disampaikan, maka kita segera melakukan perubahan dan melakukan sinkron. Ini contoh saya punya, ini 7 kelas 28 jam, tugas tambahan tidak ada. Kalau Bapak Ibu Wakasek merasa, Pak saya punya Wakasek belum dimasukkan, jumlahnya baru 20, berapa itu? 12. Ya silakan diingatkan gitu, supaya jumlahnya jadi 24 jam.
memenuhi standar gitu ya. Jadi ini bisa dicetak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di sini belum 24 jam, silakan Bapak Ibu cetak, serahkan ke operator dapodik. Pak, saya punya kurang jamnya, salahnya di mana? Segera kita perbaiki. Itu yang pertama. Ya, terkait dengan data jumlah jam. Lalu yang berikut terkait dengan riwayat gaji berkala. Ini juga salah persepsi beberapa kali. Bukan kami tidak mau membantu dan kami tidak bisa membantu, bisa membantu. Tapi itu sebenarnya bukan kewenangan kami. Kenapa? Karena kalau saya masuk sebagai operator, lalu saya pilih BTK, saya masuk di guru. Ya, saya masuk di guru, lalu saya masuk guru siapa yang mau diedit data berkalanya, misalnya Bu Adriani, saya sembarang aja ya. Lalu saya ubah, lalu saya pilih riwayat gaji berkala di sini. Gaji berkala, ini riwayat gaji berkala. Nah ini Bu Adriani kan sudah ada gaji berkala. Saya tambahkan, kebetulan ada gaji berkala yang baru terbit, maka harus ditambahkan. Apakah operator bisa menambahkan? Tidak bisa. Saya coba ya, tambah. Ini nggak bisa diklik. Siapa yang bisa mengetik? Ya Bapak Ibu masing-masing. Artinya bukan kami tidak mau membantu sebagai operator, karena memang tugasnya individu. Ya, ini tidak bisa saya klik. Yang bisa mengetik siapa? Yang bisa mengetik ini saya sebagai individu. Ini contoh. Dulu, ya, saya tutup dulu. Dulu saya masuk di ubah, kemudian riwayat gaji berkala. Riwayat gaji berkala. Nah ini saya tambah misalnya. Ini kemarin saya baru masukkan yang 4B 24 tahun. Ini saya tambah. Ini bisa Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa pilih. Beda dengan admin tadi atau operator tadi. Jadi intinya operator tidak bisa menambah kecuali operator wajib menggunakan akun Bapak Ibu guru. Begitu. Atau operator tukar pengguna. Contoh ini ya, saya sebagai operator tukar pengguna, pengaturan tukar pengguna. Tukar pengguna. Dia minta kode registrasi. Ya, saya masukkan kode registrasi, oke. Baru saya pilih PTK-nya, saya login, masuk di PTK tersebut. Jadi ada prosesnya, enggak serta-merta kita langsung bisa edit, nggak bisa gitu. Termasuk riwayat anak, mungkin ada tambahan anak baru, semua dimasukkan ke situ. Jadi ini kewenangan dari Bapak Ibu masing-masing terkait dengan data individu dapodik. Ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa ada dua hal yang selama ini saya tidak sampaikan, yaitu terkait dengan reset password belajar ID. Selama ini yang melakukan reset adalah saya, karena niat baik saja. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah kalau selama ini saya melangkahi Bapak, karena sebenarnya untuk reset password belajar ID itu bukan kewenangan saya, tapi menggunakan akun Bapak Kepala Sekolah. Cuman saya menganggap bahwa nanti repot, harus cari Bapak Kepala Sekolah ditelepon, Pak tolong reset password saya, kan jadi repot. Maka saya inisiasi, saya login menggunakan akun Bapak. Saya fasilitasi teman-teman guru untuk mari kita reset sudah passwordnya. Walaupun itu sampai 2-3 kali kami lakukan. Jadi mohon maaf Bapak, saya login menggunakan akun Bapak. Nanti kalau misalnya tidak diizinkan, saya serahkan kembali ke Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Ibu kalau ada yang minta reset menghubungi Bapak, gitu ya. Ini saya sampaikan, gitu ya. Karena tidak bisa saya terus-terus begini ya. Saya sampaikan. Kalau memang Bapak mendelegasikan saya untuk Pak Bung fasilitasi sudah, ya oke kita laksanakan. Itu satu. Yang kedua terkait dengan sinkronisasi dapodik, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini dapodik ya, dapodik sebagai admin atau sebagai operator. Di sini nggak ada menu validasi atau sinkron, nggak ada. Menu sinkron berada di mana? Di akunnya Bapak Kepala Sekolah. Jadi sebenarnya kewenangan sinkron dapodik itu berada di Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya regulasinya tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak Kepala Sekolah sebelum melakukan sinkron sekaligus mengecek item-item yang sudah diinput oleh operator itu apa saja sih? Sudah benar atau belum? Itu Bapak Kepala Sekolah yang cek. Begitu Bapak Kepala Sekolah cek dan centang-centang semua, Bapak Kepala Sekolah melakukan sinkron.
Tapi selama ini kami hampir di semua sekolah di Indonesia atau di Papua khususnya memang bukan kepala sekolah yang selama ini melakukan sinkron. Walaupun regulasinya harusnya bapak kepala sekolah. Mungkin bapak kepala sekolah tertentu yang mungkin langsung ditangani oleh kepala sekolah. Jadi ini nggak ada yang sinkron bapak ibu. Nah sekarang saya coba masuk di akun kepala sekolah sebagai operator dapodik nih. Jadi ini emailnya bapak kepala sekolah, passwordnya password bapak kepala sekolah. Ini saya remote. Jadi ini saya remote server yang di sana. Jadi di bapak kepala sekolah akunnya ada dua, akun sebagai PTK, akun sebagai kepala sekolah. Jadi bapak punya ada dua akunnya. Kalau guru biasa satu. Nah saya klik kepala sekolah. Saya klik kepala sekolah. Nanti ada menu sinkron. Nah, di sini ada, ini saya mau membuktikan saja, ini ada validasi, ada sinkron. Ini hanya ada di menunya akun kepala sekolah, tidak ada di menunya akun operator dapodik. Walaupun pada kenyataannya kita selalu yang login dan melakukan sinkronisasi. Itu Bapak. Jadi ada dua hal yang mungkin saya konfirmasi nanti. Kebijakan Bapak ke depan bagaimana, apakah tetap jalan saja yang ada atau nanti Bapak yang mengambil alih untuk melakukan proses tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mau sinkron Bapak Ibu di sini itu ada ini apa? Ada beberapa item yang Bapak kepala sekolah harus cek gitu ya. Nah ini, jadi sebelum disinkron, di sini invalidnya harus 0. Makanya beberapa saat di WA itu sering saya ingatkan, Bapak Ibu yang baru masuk di aplikasi dapodik, bikin dapodiknya invalid, tolong dihilangkan invalid, karena kami mau sinkron nggak bisa. Gitu. Nah ini di sini. Jadi kalau invalid, kami nggak bisa sinkron. Ini. Jadi setelah divalidasi. Izin Bapak saya minta waktu sebentar ya, supaya. Jadi setelah divalidasi nanti kita masuk ke menu sinkron. Sambil menunggu Bapak Ibu yang satu lagi itu ada masalah di info GTK. Nah di sini ya. Jadi Bapak Ibu kalau masih di sini invalid, Bapak Ibu bisa perbaharui di sini, diklik perbaharui, gitu ya. Perbaharui. Kalau ternyata belum berubah juga, berarti memang info GTK memang belum menarik ya. FCF. Ini contohnya saya login akun saya ya, seperti ini. Bapak Ibu bisa perhatikan tanggal di sini. Ini. Saya besarkan dulu ya. Nah, ini. Tanggal berapa ini? Kelihatan. Nah, di sini tanggal sinkron dapodik 29 bulan Februari 2024. Sementara sekarang sudah bulan April. Artinya apa? Info GTK belum melakukan penarikan lagi. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang statusnya masih invalid karena kemarin mungkin jumlah jamnya kurang, lalu lapor dapodik perbaiki, sudah disinkron, tapi belum berubah juga, itu diakibatkan karena ininya belum diupdate. Jadi info GTK belum menarik ulang. Dan kita berharap beberapa bulan ke depan info GTK masih melakukan penarikan ulang sehingga Bapak Ibu yang belum valid menjadi valid, gitu ya, seperti itu. Lalu dilihat di sini di rombel ya Bapak Ibu, pastikan jumlah jamnya cukup, yang linear ya, terutama yang linear ini. Jumlah jamnya pastikan cukup, seperti ini. Kelasnya sesuai, jumlahnya cukup. Nah, kita kembali ke sini lagi yang tadi. Ini. Nah, ini sudah saya validasi. Selanjutnya saya lakukan sinkron. Nah, sinkron. Di sini ada beberapa item yang harus dicek. Yang pertama yang dicek oleh Bapak Kepala Sekolah sebelum melakukan sinkron, GTK. Nah, GTK-nya bagaimana? Jumlah guru Indo benar tidak 72? Jumlah teknik Indo 6 ke 8 itu benar enggak? Nah, itu yang harus dilakukan Bapak Kepala Sekolah. Lalu pembelajaran, nah, dicek satu-satu. Lalu peserta didik dicek, sarana prasarana dicek, dicentang semua. Lalu sekolah dicek. Setelah itu lalu ditindaklanjuti.
Jadi itu maksudnya kenapa yang inkron itu harus kepala sekolah, karena kepala sekolah berkepentingan untuk mengecek data-data yang diisi oleh operator itu benar adanya atau tidak, seperti itu ya. Itu gambaran saja seperti itu ya. Saya kembali ke yang ini tadi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, kurang lebih terkait dengan masalah data-data di Dapodik, karena ini menyangkut nasib Bapak Ibu, terutama terkait dengan tunjangan sertifikasi. Lalu bagaimana untuk Bapak Ibu yang belum sertifikasi atau Bapak Ibu yang honor, perlu nggak ngecek itu? Tetap perlu, terutama data Dapodik. Jadi di data individu itu silakan Bapak Ibu honor atau Bapak Ibu non ASN untuk mengecek datanya, melengkapi selengkap-lengkapnya, karena suatu saat data itu pasti akan dibutuhkan untuk di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait penjelasan saya terkait dengan data Dapodik. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.